Masih di Breaking News Kompas TV, saudara, seperti diketahui tadi Majelis Hakim ataupun Jaksa Penuntut Umum di persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Putri Chandrawati, istri dari terdakwa Ferdi Sambo, pelaku utama pembunuhan Yosua ini, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 8 tahun penjara. Hukuman ini dinilai oleh keluarga Yosua juga belum maksimal, begitu, tidak sebanding dengan nyawa anaknya yang hilang. Dan siang hari ini saya sudah bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman dan juga pakar hukum pidana, yakni Profesor Hibnu Nugroho, dan juga ayahanda dari almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, ada Pak Samuel Huta Barat. Selamat siang Bapak-bapak. Artinya nanti untuk terakhir Selamat siang, Mas. Selamat siang Pak Samuel. Harapannya nanti. Baik, saya akan ke ayahanda almarhum Brigadir Yosua dulu, Pak Samuel Huta Barat. Pak Samuel, Anda pasti juga sudah menyimak tadi jalannya sidang tuntutan dari terdakwa Putri Chandrawati. Respons Anda sejauh ini seperti apa, Pak Samuel? Ya, respon kami dari keluarga sangat kecewa. Kita tadi sudah sama-sama mengikuti persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan. Ya. Dan di sana secara gamblang jaksa penuntut umum membacakan tuntutan-tuntutan terhadap Putri Chandrawati, bahwa di sana kesimpulannya si Putri Chandrawati sah dan meyakinkan turut serta di dalam pembunuhan berencana ini. Tapi dalam hal tuntutannya dituntut si Putri Chandrawati 8 tahun penjara. Itu baru tuntutan. Ya. Keputusan belum. Ya, kami juga tadi menyimak kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua yang juga hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bang Martin Huta Barat, ya, mengatakan bahwa sebenarnya Putri inilah yang juga punya rencana yang bersama-sama, diduga melakukan perencanaan terhadap anak Bapak, begitu, almarhum. Sejauh ini Bapak melihat, Pak Samuel, peran Putri sudah jelaskah memang menjadi perencana, bagian dari perencana, atau seperti apa? Saya mengikuti persidangan ini ataupun menurut fakta di persidangan, ini kan timbulnya suatu permasalahan pembunuhan berencana itu awalnya kan dari Putri Chandrawati. Ya. Justru karena dialah yang melaporkan kepada suaminya, Ferdi Sambo, bahwa di Magelang itu dia diperkosa katanya. Ya. Diperkosa oleh almarhum. Nah, itu makanya tersuluslah amarah si Ferdi Sambo dan merencanakan pembunuhan berencana ini secara sadis. Padahal pemerkosaan itu tidak cukup bukti ataupun tidak ada visum dari dokter. Ya, sejauh ini ada ketidakpuasan dari keluarga almarhum Yosua. Kita akan tanyakan juga ke Prof. Hibnu Nugroho sebagai pakar hukum pidana. Prof. Hibnu, Anda melihat tuntutan jaksa penuntut umum 8 tahun penjara. Sejauh ini seperti apa, Prof. Hibnu? Ya, memang kalau kita dari sudut pandang korban, memang sangat tidak memberikan suatu keadilan, ya. Karena keadilan itu sangat relatif sekali. Di sini yang perlu dipertimbangkan, saya melihatnya adalah sebagai pasal 55 sebagai bentuk turut serta. Ya, turut serta. Yang pertimbangannya ringan itu adalah turut serta, tapi sebagai subjek pelakunya adalah sebagai perempuan. Ini tampaknya yang menjadikan suatu pertimbangan majelis kenapa tidak maksimal. Jadi dalam hukum itu ada aliran feminisme seolah-olah seperti itu. Nah, konsep feminisme itu yang kadang-kadang menjadikan istilahnya itu namanya aja adalah perempuan berhadapan dengan hukum. Nah, itu perempuan berhadapan hukum, walaupun dia sebagai pelaku loh, ya. Walaupun dia sebagai pelaku. Makanya kita melihat tadi agaknya tidak konsisten dengan pertimbangan bahwa dia adalah melakukan perencanaan, ya. Tapi yang tidak konsisten itu adalah bahwa pelaku ini tidak jujur, hanya bersikap sopan, berbelit-belit. Artinya sebetulnya kalau kita melihat pertimbangan itu adalah banyak yang memberatkan. Kalau yang memberatkan dengan peran yang terjadi harusnya di atas K maupun F. Prediksi kami adalah karena peran yang terjadi adalah sebagai istri yang notabene adalah bagian dari suami yang mau tidak mau pasti tahu kan gitu. Itu adalah di atas R maupun karena sebagai bentuk motif timbulnya adalah UPC.
Baik. Yang meringankan saya melihatnya makanya pertimbangannya adalah sebagai perempuan. Disinilah yang menjadikan suatu sama. Karena perkembangan hukum sekarang itu namanya perempuan itu walaupun sebagai pelaku diibaratkan sebagai perempuan berhadapan dengan hukum. Tapi perempuan, ya maaf saya potong Prof. Hipnu, perempuan yang berhadapan dengan hukum ini, apakah ini berlaku global begitu? Apakah hanya dihukum di Indonesia saja? Indonesia, karena Baik. kaitannya dengan kajian gender yang sekarang ini kan. Kajian betul, gender, kan? baik. Ya, saya melihatnya karena gender ini sehingga sampai pada tuntutan 8 tahun. Kalau kita bicara ideal, saya berprediksi sejak awal adalah di atas 10 karena perannya begitu konkret, begitu jelas ya. Tapi pertimbangan mungkin sebagai ibu mempunyai tanggung jawab anak, ya kan? Pertimbangan secara karena jaksa juga melihat ada aspek keadilan di sana. Tapi ini yang menjadikan perdebatan keluarga korban pasti tidak diterima ada seperti ini. Ini yang menjadikan suatu tarik ulur antara kepentingan keadilan gender ya, kemudian sebagai pelaku apalagi sebagai penyerta yang notabene ada terkait dengan suaminya. Ini yang tarik ulur di dalam suatu persidangan. Mudah-mudahan saja Mas, mudah-mudahan saja nanti di dalam suatu putusan hakim, nah gitu kan, bisa memperberat. Nah ini akan mengobati rasa rasa pedih dari keluarga korban. Bisa hakim nanti ketika pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum UPC yang bisa memberikan suatu gambaran konkret, ya kan? Ya. Gambaran konkret itu nanti bisa menjadi lebih ringan. Tapi kalau memang tidak, ya hakim dengan pertimbangan tertentu dengan melihat secara objektivitas baik dari tingkat penyidikan sampai penuntutan bisa menjadi bertambah. Ini ada dua kemungkinan, bisa berkurang, bisa bertambah. Baik, Prof. Hipnu begini, beberapa kali dalam persidangan, terutama dari kubu Verdi Sambo ya, dari penasihat hukum Verdi Sambo yang juga penasihat hukum dari Putri Chandrawati, ini satu paket nampaknya, terus menenggungkan delik pelecehan seksual ataupun ada pemerkosaan. Tentu saja ini jika memang tidak terbukti sangat menyakitkan untuk keluarga almarhum Brigadir Yosua. Tapi terlepas dari itu, apakah delik pelecehan seksual yang terus didengungkan oleh kuasa hukum terdakwa ini, Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, ini juga sedikit banyak mempengaruhi tuntutan jaksa? Oh enggak berpengaruh. Karena itu berbasis pada based on evidence. Nah, bukti. Karena bukti pelecehan tidak ada. Apalagi bukti perkosaan. Kan itu. Oleh karena itu kalau kita melihat sebagai bentuk pertimbangan penuntut umum ada perselingkuhan, itu hanya sebagai bukti data skender. Data skender terkait misalkan kalau nggak salah loh ya, itu adalah keterangan dari psikologi forensik. Ya. Kemudian dari kuat ada suatu keraguan, ada suatu kecemburuan. Nah, bukti-bukti itu yang menjadikan suatu rangkaian seolah-olah yang masih dalam dibuktikan loh ini ya, itu menjadi suatu gambaran yang utuh. Karena begini, suatu peristiwa hukum yang walaupun bukan sebagai unsur, seorang penegak hukum paling tidak bisa menggambarkan motif. Baik. Gak mungkin suatu tindak pidana tanpa motif. Itu loh. Tapi motif bukan bagian dari unsur. Tapi bagian secara utuh, motif adalah bagian dari suatu timbulnya suatu kehendak. Nah, disinilah penuntut umum menggambarkan dengan sangat minimalis ya ini mohon maaf karena korban juga nggak adilnya kan korban kan sudah tidak ada. Betul. Sehingga tidak ada suatu perimbangan. Iya. Itu Mas, menurut saya seperti itu. Baik Prof. Hipnu, nanti kita juga akan bahas jika memang delik pelecehan seksual tadi tidak terbukti, lalu motif apa yang sebenarnya bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam kasus pembunuhan berencana. Kita akan bahas setelah jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV.